Belum lama ini Netflix merilis satu dokumenter yang dibuat oleh Dan Buettner yang berjudul Live to 100: The Secrets of the Blue Zones. Dan Buettner adalah penulis terkenal dan produser National Geographic. Dokumenter ini tentang centenarians yang mampu hidup hingga lebih dari 100 tahun tanpa harus melalui masa sakit-sakitan. Dokumenter ini bukan yang pertama yang membicarakan Dan Buettner dan The Blue Zones setelah bukunya yang berjudul sama, The Blue Zones, terbit di tahun 2008 dan menjadi bestseller. Ada ratusan dokumenter atau video wawancara seputar itu setelah bukunya mengembarkan dunia kesehatan. Dokumenter yang baru dirilis itu juga membahas The Blue Zones Project, yaitu proyek yang mencoba menciptakan Blue Zones di tempat yang sebelumnya bukan Blue Zones. Menurut Buettner, proyek itu cukup berhasil. Artinya kesehatan warga di Blue Zones Project membaik. Begitu juga kesehatan mental mereka. Tentu itu berita yang menggembirakan bagi yang tertarik untuk berumur panjang tapi tetap sehat. Jadi apa itu The Blue Zones? Blue Zones adalah penamaan wilayah yang di wilayah itu ada banyak centenarians. Menurut Dan Buettner, hanya ada 5 Blue Zones di dunia ini, yaitu di Ikaria Island, Yunani, 2 Sardinia, Italia, 3 Okinawa, Jepang, 4 Loma Linda, California, 5 Nicoya, Costa Rica. Dokumenter yang menarik ini ditutup dengan laporan seputar kehidupan orang lansia di Singapura yang kondisinya seperti mendekati Blue Zones. Lansia di Singapura tidak dibiarkan berdiam diri, bahkan didorong untuk terus bekerja, termasuk hidup atau tinggal di dekat rumah anak mereka agar mereka terus aktif, misalnya mengasuh atau mengantar dan menjemput cucu mereka ke sekolah. Intinya, otak dan tubuh mereka tidak dibiarkan untuk idle, tapi didorong untuk selalu aktif. Nah, Dan Buettner menemukan satu kesamaan yang menonjol di 5 Blue Zones itu, yaitu para centenarians ini sungguhnya selalu bergerak. Itu juga berarti otaknya ikut aktif. Misalnya di Ikaria, sebagian besar dari mereka berkebun atau bertani setiap hari, mereka bahkan memakan apa yang mereka tanam. Nggak nanam, nggak makan, itu moto mereka. Di Sardinia, banyak dari mereka yang setiap hari mengembalakan ternaknya naik turun bukit berjam-jam setiap hari. Sedangkan kaum perempuannya berjalan kaki hingga lebih dari 1 jam ke pasar atau bertandang ke rumah teman atau kerabat setiap hari. Di Okinawa dan Nicoya juga begitu, mereka sibuk dengan tanaman atau kebun mereka atau juga kegiatan lainnya. Di Loma Linda juga sama, centenarians-nya aktif bergerak. Tentu saja kunci sehat dan umur panjang para centenarians itu bukan cuma itu saja, ada beberapa faktor lain sebagaimana yang disebutkan oleh Dan Buettner. Misalnya apa yang mereka makan, juga mindset yang mereka miliki, termasuk adanya semacam ritual bersama seperti melakukan kegiatan yang menyenangkan bersama-sama hingga gaya hidup yang santai alias minim stres. Para centenarians ini sama sekali tidak membutuhkan olahraga atau personal trainer yang membimbing mereka untuk melakukan olahraga tertentu secara teratur. Mereka nggak perlu senam atau gym, karena tubuh mereka sudah bergerak secara alami setiap hari, bukan hanya di hari tertentu saja. Satu lagi yang tidak dibutuhkan oleh mereka, yaitu puskesmas, klinik, bahkan rumah sakit modern yang memiliki peralatan kesehatan lengkap berteknologi tinggi. Buat apa? Mereka selalu sehat kok, bahkan sangat-sangat jarang dari mereka yang menderita demensia atau pikun, juga Alzheimer, bahkan mereka bebas kanker.